Kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa mungkin ini materi yang terakhir yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk ke final terkait dengan politik hukum. Yang saya hendak bahas pada kesempatan ini adalah kita mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita paham bahwa dalam hierarki perundang-undangan itu kita kenal beberapa tingkatan-tingkatan, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pengganti undang-undang dan undang-undang, kemudian di bawahnya ada PP, peraturan presiden, peraturan menteri, kemudian peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota, kemudian juga adalah peraturan bahkan di tingkat ada peraturan desa yang juga harus menjadi sebuah bagian yang di dalam pada kesempatan ini yang harus saya coba ingin bahas. Nah, tentu kita bisa melihat bahwasanya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu sesungguhnya itu tidak lepas daripada pengaruh politik di dalam pembentukan perundang-undangan, di mana dalam hal ini bahwa konsekuensi daripada sebuah pemisahan kekuasaan yang mana ada kuasa untuk kemudian melakukan kuasa untuk melaksanakan perundang-undangan, ada juga pemerintahan sebagai kuasa di dalam membentuk perundang-undangan, juga ada kuasa untuk kemudian melakukan pengawasan, mengawasi perundang-undangan. Maka kemudian pada tahapan seperti itu maka kita berada pada posisi adalah posisi pada pembentukan perundang-undangan. Nah, kesemua ini kemudian kalau kita melihat bahwasanya pada posisi pembentukan peraturan perundang-undangan ini kemudian kita melihat bahwasanya itu tentu terlahir daripada aspek di mana posisi pembentukan perundang-undangan itu dilakukan oleh pihak-pihak atau pemerintah yang berwenang. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat pemerintah yang berwenang itu tentu di tingkat ada legislatif atau DPR RI, kemudian DPRD tingkat provinsi, dan kemudian DPRD tingkat kabupaten kota. Kalau di level desa itu yang disebut dengan DPD. Nah, tentu kita bisa melihat bahwasanya instrumen-instrumen dan pelaksanaan-pelaksanaan hukum selama ini itu dilaksanakan oleh pemerintah eksekutif itu tidak bisa dan tidak lepas daripada adanya suatu pengaruh-pengaruh atau bobot-bobot substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat dan atau yang ditetapkan oleh pihak legislatif sebagai pihak yang membentuk yang namanya peraturan perundang. Nah, kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya siapa sih sebenarnya yang kita sebut dengan legislatif itu? Kalau di dalam konteks politik kita kerap menjumpai yang disebut dengan calon legislatif, caleg. Sesungguhnya kalau saya melihat caleg itu, legislatif itu sebenarnya tugas, bukan pada lembaga. Itu kalau kita melihat secara bahasa dan istilah bahwa sesungguhnya legislatif atau yang tepat itu sebenarnya adalah parlemen. Yang kenapa dikatakan yang tepat dikatakan parlemen? Karena parlemen itu berasal dari kata dasar to parle, atau to parle itu adalah berbicara. Nah, sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di legislatif itu, orang-orang yang ada di DPR itu adalah orang-orang to parle, orang yang berbicara. Maksudnya apa? Orang yang berbicara itu adalah orang-orang yang ada di DPR itu kemudian membicarakan keadaan-keadaan konstituennya, keadaan-keadaan orang yang diwakili kepada pemerintah eksekutif untuk kemudian dilakukan perhatian pelayanan kepada konstituennya.
Nah, untuk itu kemudian untuk mengetahui bahwa bagaimana situasi rakyat atau konstituen yang dipimpinnya, itulah kemudian mengapa ada kegiatan-kegiatan misalnya dilaksanakan musrembang, ada reses, ada kunjungan kerja DPR, ada apa namanya tinjauan-tinjauan di konstituen. Nah, keterlibatan pemerintah di legislatif khususnya atau parlemen untuk kemudian datang ke konstituennya. Dari situlah kemudian mendapatkan sebuah informasi yang kemudian informasi itu diteruskan kepada DPR, diteruskan informasi itu dilaporkan kepada pimpinan, lalu kemudian diteruskan kepada eksekutif atau pemerintah, presiden, level nasional, gubernur level provinsi, kabupaten kota level kabupaten kota, yang kemudian yang sesungguhnya adalah aspirasi-aspirasi mereka ini yang didapatkan oleh anggota DPR itu kemudian disampaikan kepada eksekutif untuk dilaksanakan untuk dilakukan perhatian kepada konstituennya. Sebagai sebuah contoh, kalau misalnya kita berada pada sebuah legislatif lalu kemudian kita menemukan di daerah kita ada jembatan yang runtuh, tentu kemudian pilihannya adalah sebagai wakil rakyat maka pasti dia akan menyuarakan tentang adanya jembatan runtuh, adanya bangunan runtuh, adanya jalanan putus kepada eksekutif untuk dianggarkan dan kemudian untuk dilaksanakan untuk dilakukan perbaikan. Itu. Nah, sehingga kemudian terkadang dalam politik itu terkadang berbeda, kadang misalnya melakukan subsidi silang. Misalnya katakanlah kalau misalnya di bagian Komisi A pemerintahan, C kalau tidak salah kesejahteraan, dia subsidi silang. Misalnya ada partai A di Komisi C yang berbicara tentang kesejahteraan, di Komisi A tentang pemerintahan hukum, dia subsidi silang untuk saling membantu satu sama lain. Itu pentingnya adanya fraksi. Walaupun di dalam kacamata saya, di dalam kacamata apa namanya, sejauh saya punya pemahaman bahwa sesungguhnya fraksi itu tidak tepat bagi saya menongol di dalam pemerintahan atau di dalam di dalam DPR. Bicara partai politik itu sesungguhnya bagi saya kita sudah terakhir kita mendiskusikan terkait dengan DPR, fraksi atau bau-bau politik, partai politik di dalam lembaga DPR. Sudah selesai itu. Nah, tetapi kenyataannya kita masih menemukan adanya lembaga-lembaga seperti fraksi di dalam DPR itu sendiri. Bagi saya diskusi tentang itu sudah selesai. Hal itu beberapa di negara-negara yang ada itu tidak mengenal namanya fraksi di dalam DPR-nya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa fungsi yang paling utama di dalam DPR menjalankan tugasnya? Fungsinya ya tentu adalah kita berbicara tentang budgeting. Di dalam budgeting. Budgeting ini lebih banyak diprioritaskan pada pemerintahan di DPR itu untuk berbicara membutuhkan keilmuan tentang keuangan, anggaran, budgeting. Betul. Jadi kira-kira bayangannya, kalau kita mau lebih profesional, maka seharusnya anggota DPR itu atau calon anggota DPR itu memiliki bekal dan pengetahuan tentang budgeting atau tentang ilmu ekonomi. Mengapa diperlukan itu? Karena itu tugasnya nanti. Itu tugasnya nanti bicara budgeting. Bagaimana budgetnya agama tahun depan, bagaimana budgetnya ekonomi tahun depan, pertanian tahun depan, bagaimana budgetnya keamanan tahun depan, bagaimana budgetnya fasum tahun depan, jalan raya tahun depan. Itu harus dia punya ilmu tentang budgeting. Berarti logikanya dia harus memiliki ilmu tentang ekonomi. Kalau itu tidak dimiliki seorang anggota DPR, maka tentu kita akan melahirkan suatu anggota DPR yang tentu tidak mendapatkan cita-cita awal tadi sebagaimana definisi tentang bahwa DPR itu atau parlemen itu adalah kembali berbicara. Apa yang mau dibicarakan? Sedangkan dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pengalaman. Dia naik menjadi anggota DPR oleh karena dia banyak masanya, dia karena figur, dia karena popularitasnya tinggi, dia karena anaknya petap, uang karain dan sebagainya, sehingga kemudian dia menjadi raja-raja di kampung, kemudian mencalonkan diri menjadi anggota DPR, lalu kemudian dia lolos karena suaranya banyak. Karena memang demokrasi kita hari ini memang kan tidak bisa dipungkiri adalah demokrasi yang condong dan memang sudah seperti itu adalah condong pada demokrasi kuantitas.
bukan pada demokrasi yang kualitas, sehingga para rekrutmen anggota DPR itu tidak memperlihatkan, dan partai politik juga melihat peluang itu, tidak melihat yang namanya seberapa banyak dia punya kecerdasan, apakah dia doktor, magister, sarjana hukum, sarjana ekonomi. Dia tidak melihat seperti itu. Artis sekalipun itu direkrut masuk, walaupun artisnya pun tidak memiliki suatu potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang pertama tadi, fungsi budgeting. Inilah kemudian menjadi kendala. Nah, kendala yang kedua adalah karena sesungguhnya kalau duduk DPR itu adalah kendala yang kedua adalah harus memiliki suatu ilmu dan kompetensi di bidang politik. Mengapa harus memiliki kompetensi di bidang politik? Karena di dalam DPR itu dia harus melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi pengawasan itu dibutuhkan namanya dialog, dibutuhkan namanya negosiasi, dibutuhkan suatu pendekatan-pendekatan tertentu, dibutuhkan pendekatan politik, anggaran, politik pemberdayaan masyarakat, pelayanan. Itu semua kita tidak bisa lepas daripada politik. Aristoteles sudah mengkumandangkan bahwa adanya yang disebut dengan zoon politika. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Nah, begitulah keadaannya kita di parlemen, bahwa memang harus ada memiliki suatu kompetensi di bidang politik atau di bidang pengawasan. Agak sulit, Pak, mengawasi yang namanya gubernur. Agak sulit mengawasi yang namanya bupati. Agak sulit mengawasi yang namanya presiden sekalipun kalau parlemen kita, partai politik kita itu tidak memiliki suatu kader-kader yang memiliki potensi dan kapasitas untuk melakukan suatu parlemen. Maksudnya parle, berbicara. Agak sulit kalau anggota DPR kita itu tidak mampu berbicara di depan eksekutif, berat. Karena itu tugas utamanya. Makanya terkadang saya katakan bercanda ya. Ya kalau untuk menjadi anggota DPR, jangan rekrut orang yang bisu. Jangan rekrut orang yang bisu. Apa maksudnya merekrut orang bisu? Saya tidak mendiskreditkan orang-orang yang yang cacat secara jasmani rohani, bukan itu maksud saya. Maksud saya orang yang bisu itu adalah orang yang sama sekali hanya duduk, datang, diam, dongok gitu. Nggak bisa seperti itu. Dia harus ngomong apa sebenarnya yang Anda butuhkan di daerah Anda, apa yang terjadi di daerah Anda. Kalau tidak pernah juga turun ke daerah, tidak bisa dibicarakan. Sekalipun sering turun ke daerah, tapi dia tidak tahu menyampaikan. Sama kira-kira kalau Pak Dir Ridwan, walaupun segagah itu Pak Dir Ridwan, tapi Pak Dir Ridwan tidak bisa menyampaikan hasrat keinginan cintanya kepada si Nita misalnya, contoh ini, atau si Dian kah, atau si Permatasari kah misalnya, tentu tidak bisa terwujud namanya cinta, Pak. Sama dengan DPR itu. Tugasnya sebenarnya DPR itu adalah fungsi-fungsi pelobi, fungsi-fungsi politik, fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi anggaran, fungsi-fungsi untuk menyatakan hasrat cintanya kepada daerahnya, sehingga kemudian harus menyampaikan kepada eksekutif yang kemudian memang pelaksana anggaran. Jadi itu yang dimiliki. Fungsi pengawasan itu yang paling utama. Fungsi pengawasan itu yang paling utama, Pak. Kalau tidak ada pengawasan, ya terjadilah biasanya itu ada anggaran-anggaran yang kemudian ya by anggaran itu by program saja. Asal anggarannya habis, tidak mengarah pada suatu anggaran yang ditetapkan itu berdasar pada kebutuhan masyarakat yang ada di masyarakat setempat atau di dapil tertentu. Nah, itu. Karena mengapa demikian? Olehnya itu dibutuhkan suatu komunikasi yang apik, yang bagus antara eksekutif dan legislatif atau parlemen dalam rangka mengusung suatu program yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Itulah pentingnya kemudian kita memahami otonomi daerah. Itulah pentingnya kita memahami namanya konsep otonomi. Bahkan konsep otonomi itu adalah melaksanakan suatu pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kehendak masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri. Itu. Kita memprogramkan, pemerintah memprogramkan misalnya internet desa. Ya, internet desa itu bagi mereka-mereka yang pernah SMA yang bisa menjalankan. Atau anak-anak yang baru lahir di tahun-tahun milenial ini, tanpa diajar mereka sudah bisa main TikTok. Tanpa dilatih sudah bisa main PUBG. Tanpa dilatih sudah bisa main game online. Tapi kemudian itu kan untuk main game online, tapi kalau internet disediakan, itu gunanya untuk apa? Nah, bukankah yang paling utama misalnya akses jalanan dari desa ke desa, jalanan dari kota ke kota? Saudara-saudara sekalian, terkait dengan aspek pembangunan, saya ingin mencontohkan dan saya pikir pernah juga saya sampaikan itu, tapi mengulangi tidak mengapa sebagai contoh yang paling utama dalam aspek pemberdayaan masyarakat di bidang potensi lokal. Yang pernah saya katakan bahwa di Hong Kong itu ada suatu daerah kecamatan itu banyak mereka punya kebun kelapa,
Sehingga kemudian ada orang mau investasi, melakukan investasi penanaman modal misalnya di daerah kecamatan di suatu daerah di Hong Kong itu, maka mereka memberikan ruang, silakan Pak membangun hotel. Pak, saya membangun hotel di daerah Anda, silakan. Saya mau bagi restoran di kampung Anda, silakan. Tapi catatannya, rumusnya, ketentuannya Pak, you membangun hotel di daerah saya, syarat pertama, harus Anda sebelum orang duduk tamu Anda di ruangan di kamar, sudah harus tersedia air kelapa. Matras-matras daripada hotel Anda itu tersedia dari sabut kelapa. Sendal-sendal yang ada sediakan di hotel Anda itu harus Anda ambil dari tempurung kelapa. Apa yang terjadi? Potensi sumber daya alam terbangun, kemudian tetap mewah di daerah itu. Kalau kita lain, kita misalnya duduk misalnya di Clarion, yang ada di situ misalnya makanan asing, makanan mentah, daging mentah, daging Arab, daging apa, macam-macam makanan khas Australia, makanan khas ini, makanan hamburger apa semua. Padahal di subuh hari sudah lewat namanya Pak Gandeng dari Goa, Mbak Malino melewat. Jadi tidak terberdayakan. Kalau itu yang saya katakan tadi, masyarakat yang ada di bawah sini yang berkembang. Katakanlah misalnya contoh kalau kita berada di Pangkep nih, sumber daya alam yang ada di Pangkep itu kan ikan bodu Pak. Saya kira Pangkep Makassar itu satu saja. Dalam aspek transportasi 1,5 jam sudah sampai. Tapi pertanyaannya, di hotel-hotel Claros besar itu ada nggak misalnya ikan bolu yang tersedia? Ya, katakanlah seperti itu ya, contoh-contoh konkretnya misalnya. Nah, di daerah-daerah Hong Kong seperti itu, di salah satu daerah di Hong Kong itu kemudian dilakukan hal yang serupa. Memperdayakan masyarakat bawah, mewah dia punya daerah, tapi tetap dia berdayakan masyarakat bawah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, fungsinya itu adalah tentu fungsi daripada legislasi. Jadi fungsi pertama adalah budgeting, fungsi kedua adalah pengawasan, fungsi ketiga adalah legislasi. Harus memiliki kompetensi hukum seorang calon anggota DPR. Harus memiliki suatu kompetensi, harus memiliki suatu kemampuan untuk kemudian membentuk yang namanya peraturan perundang-undangan. Jadi kemudian kalau misalnya tentang undang-undang lalu lintas harus pakai helm, undang-undang lalu lintas harus lewat kanan, harus belok sebelah kiri jalannya. Kalau di negara barat itu jalan sebelah kanan misalnya, itu yang membentuk itu yang dicemooh itu kan polisi. Kenapa sih kemudian polisi kalau kita tidak pakai helm ditangkap? Jangan salahkan polisi, Pak. Polisi itu hanya trompet undang-undang, menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang ada. Yang Anda harus kritiki, yang harus Anda lakukan suatu proteksi adalah proteksi di DPR. Karena di DPR lah kemudian membentuk yang namanya undang-undang tentang lalu lintas. DPR lah yang kemudian membentuk namanya undang-undang Omnibus Law dan seterusnya undang-undang yang ada di Indonesia ini. Tak ada peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang terlahir tanpa melalui proses-proses legislasi atau melalui parlemen. Sedangkan siapakah itu di parlemen adalah wakil rakyat kita. Siapakah itu wakil rakyat kita adalah orang yang berpartai politik. Siapakah orang yang berpartai politik? Ya, lihat keadaannya. Apa syaratnya menjadi anggota DPR? Calon anggota DPR? Alumni SMA. Alumni SMA inilah kemudian yang dulu menjadi anggota DPR. Disuruh membuat undang-undang. Bah, tentu akan kewalahan. Nah, sebagaimana hal yang dijanjikan minggu lalu, saya baru ingat bahwasanya saya ingin menceritakan sedikit beberapa perbandingan-perbandingan di beberapa negara. Negara-negara yang ada seperti contohnya salah satunya adalah Thailand. Thailand itu bagaimana model konsep rekrutmen daripada calon anggota DPR atau calon parlemen yang ada di Thailand sana. Model rekrutmennya itu yang pertama bahwa ketika Anda mau menjadi anggota DPR atau calon anggota DPR, maka syarat mutlak yang harus Anda miliki, harus Anda memiliki kompetensi ekonomi, harus memiliki kompetensi hukum, harus memiliki kompetensi politik. 3 kompetensi itu harus wajib Anda miliki. Muncul sebuah pertanyaan yang mungkin agak berbenturan dengan asas-asas demokrasi yang tidak boleh membedakan keilmuan dan orang-orang. Mungkin ada bertanya, kalau begitu hanya sarjana hukum yang bisa masuk anggota DPR, kalau itu dilakukan di Thailand, hanya sarjana ekonomi, sarjana politik, tidak begitu. Alumni kesehatan bidan sekalipun bisa menjadi calon anggota DPR. Sarjana pertanian bisa menjadi calon anggota DPR. Astronom bisa menjadi anggota DPR. Siapa lagi? Semua di bidang di luar daripada hukum, ekonomi, politik bisa menjadi anggota DPR. Syaratnya gimana? Syaratnya adalah dia harus dikader dulu di partai politik untuk memahami 3 aspek. Politik, hukum, ekonomi. Dikader dulu.
Ibaratkan Anda ini adalah mau menjadi pengacara. Tidak bisa Pak menjadi pengacara kalau Anda tidak dikader di Fakultas Hukum. Saya Pak Fakultas Ekonomi, saya pintar bicara hukum, saya lihat bicara hukum, banyak kasus saya menangkan. Oh tidak bisa seperti itu Pak. Syaratnya untuk menjadi pengacara harus Anda Fakultas Hukum. Syaratnya untuk menjadi anggota DPR, Anda harus dididik, harus Anda dilatih di perkaderan partai politik. Pertanyaannya untuk konteks Indonesia, apakah perkaderan partai politik itu berjalan atau tidak? Kalau tidak berjalan, maka tentu akan melahirkan anggota-anggota DPR yang tidak memiliki kompetensi yang diharapkan di dalam melaksanakan 3 fungsi utama di dalam menjalankan tugas-tugas anggota DPR parlemen. Inilah kemudian yang kendala yang ada. Nah, yang kedua adalah bahwa ketika kemudian ketika kemudian anggota DPR itu kemudian mau menjadi anggota DPR, menjadi calon, yang paling utama mereka harus miliki itu adalah dia mencoba untuk menggunakan teori keterwakilan. Yang namanya keterwakilan, Pak, ya tidak mungkin ketua kelas yang ada di kelas ini itu dari mahasiswa sebelah sospol. Tentu wakilnya adalah harus dari kelas ini. Artinya apa? Tidak boleh loncat-loncat partai politik. Ketika Anda menjadi calon anggota partai politik atau menjadi calon anggota DPR, maka dia harus kemudian tinggal, kalau di Thailand itu tinggal 3 tahun di daerah dapilnya dulu. Baru kemudian ke 3 tahunnya itu baru bisa mencalonkan diri menjadi calon, misalnya Dapil 1 Makassar, Dapil 1 Makassar, Dapil 1 Sulawesi Selatan, misalnya dalam Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba kalau tidak salah dengan Selayar. Untuk menjadi calon anggota DPR di Dapil 1, maka dia harus dulu orangnya tinggal dulu 3 tahun. Ada juga 5 tahun, ada berapa juga 5 tahun, ada juga 3 tahun. Tinggal dulu. Anda harus rasakan dulu bagaimana menjadi orang Takalar, menjadi Makassar, menjadi Goa, Jeneponto, Bulukumba, Selayar. Rasakan dulu. Nah, kejadian kita dalam konteks kita itu justru dia karena tinggal di Makassar waktu SD. Hijrah orang tuanya di Manokwari, dia juga ikut. Akhirnya SMP, SMA, SD, sampai kemudian S3 di Manokwari, katakan seperti itu. Uangnya banyak, kemudian entah mau diapakan, kembali ke Dapil 1 tadi, yang notabene orang Makassar, dia kembali langsung mencalonkan diri. Oh, kalau negara lain tidak seperti itu, silakan, kita tidak membatasi Anda. Tapi syaratnya pertama adalah harus Anda tinggal dulu 5 tahun atau 3 tahun di daerah Dapil itu. Rasakan dulu bagaimana menjadi kelas yang ada di Makassar ini. Anda tahu nggak? Dan saya asli Makassar. Cocok, Anda asli Makassar. Tapi kan yang terkini Makassar ini, Anda tidak pernah merasakan bagaimana hiruk-pikuk kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya yang ada di Makassar. Sudah hilang karena sudah Anda lama di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR, harus dikader dulu di partai politik. Di beberapa partai, misalnya partai yang berlabel kuning, partai yang berlabel orange, itu kemudian ada perkaderan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, berlabel merah juga seperti itu. Di masing-masing partai politik, hasil penelitian saya 2014 itu memiliki semua model-model perkaderan. Walaupun model perkaderan ini, ya tentu bagi saya melihat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Inilah kemudian yang ketika kemudian dalam momentum pencalonan, itu kemudian tiba-tiba direkrut masuk karena banyak suaranya, ya langsung saya dibuatkan kartu anggota partai A, lalu kemudian langsung mencalonkan, minggu depan langsung mencalonkan. Bayar sekian misalnya, langsung mencalonkan diri. Nah, hal-hal seperti ini, itu bagi saya dan itu secara teoritik, itu tidak sangat-sangat jauh melenceng daripada teori-teori politik yang kita pahami, yang kita baca, yang menurutnya Pipa Norris, menurutnya beberapa teori-teori yang ada di tentang teori-teori partai politik atau konsep partai politik. Karena sesungguhnya partai politik itu sama dengan yang itu dari fungsi. Jadi pada prinsipnya saya simpulkan bahwa fungsi partai politik yang paling utama itu adalah perkaderan. Itu fungsi perkaderan yang paling utama partai politik. Bukan hanya sekadar jembatan untuk menjadi calon, bukan hanya menjadi peserta pemilu, tidak. Tapi ada fungsi-fungsi yang paling hakiki yang dimiliki partai politik, yakni adalah menjadi partai atau menjadi lembaga perkaderan.
Olehnya itu di Amerika, itu kemudian orang menjadi partai politik bukan karena dia mau menjadi caleg, bukan karena dia mau menjadi presiden, bukan dia karena mau menjadi bupati, tidak. Dia ingin menjadi jaksa hakim. Dia masuk di partai politik untuk apa? Untuk belajar. Karena di partai politik ada bagian sama partai politiknya mereka itu dengan yang ada di kampus. Ada bicara ekonomi, fakultas ekonomi, di Fakultas Universitas Indonesia Timur misalnya ada fakultas hukum. Untuk kalau mau pintar bicara hukum ya masuk fakultas hukum. Mau Anda memiliki kompetensi tentang ekonomi masuk di fakultas ekonomi, pertanian masuk di fakultas pertanian, komputer ada komputer, apalagi akuntansi ada akuntansi. Begitu modelnya. Bagi mereka partai politiknya itu mereka punya partai politik itu memiliki suatu memiliki suatu instrumen yang cukup di dalam strukturnya mereka, sehingga ketika mau menjadi guru ya belajar di partai politik. Di partai politik kalau Anda belajar di seluruh aspek idealnya ya, seluruh aspek kehidupan masyarakat, bagian-bagian kebutuhan masyarakat di dalam suatu daerah, maka di partai politik idealnya dilengkapi. Di kader orang menjadi dosen. Saya tidak mengatakan sebagai lembaga perkaderan dosen ya, tapi maksudnya bahwa dia adalah mengajari orang menjadi dosen, mengajari orang menjadi pengacara, jaksa, hakim, mengajari orang menjadi bagaimana pengusaha. Jadi menjadi anggota partai politik dalam suatu kesempatan, maka tidak mutlak harus ujung-ujungnya menjadi penguasa. Tidak seperti itu. Hidup ini kan tidak selamanya harus menjadi penguasa. Hidup ini kan tidak selamanya harus menjadi bupati. Hidup ini kan tidak selamanya menjadi pengusaha. Bahkan menjadi petani profesional, why not? Partai politik menyediakan hal itu. Itu kita berbicara ideal karena memang kampus itu adalah tempatnya berbicara tentang idealitas. Nah, tugas-tugas saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa adalah mencoba untuk melakukan suatu pengkajian-pengkajian, menghubungkan tentang konsep-konsep idealitas tadi itu dengan keadaan realitas yang ada di lapangan. Begitukah yang saya sampaikan tadi atau tidak? Apakah ideal tadi yang saya sampaikan atau tidak? Apakah memang kalau ideal betul di kenyataan tidak? Apakah antara the solent dan the saint itu adalah berkesesuaian? Saya pikir itulah tugas kita untuk mencari sebuah formulasi-formulasi terkait dengan hukum politik kita ini untuk melahirkan suatu syarat-syarat, melahirkan suatu indikator-indikator untuk menjadi anggota DPR yang kita akan jadikan sebagai wahana aspirasi, wahana untuk kemudian menyalurkan aspirasi kita untuk melahirkan suatu regulasi yang memang terbentuk daripada mindset dan pengetahuan mereka dari proses perkaderan partai politik dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, partai politik selain daripada partai politik sebagai wahana untuk kemudian melakukan perkaderan, partai politik juga itu adalah mengusung ideologi. Partai politik itu bahkan itu yang paling utama. Partai politik itu harus mengusung ideologi. Kalau saya melihat bahwa kalau kita peras konstitusi kita, saya mau melihat bahwa kita peras akan melahirkan 5 ideologi di dalam yang dapat dijadikan sebagai yang dapat dijadikan sebagai dasar di dalam pembentukan partai politik. Ideologi pertama adalah berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi kedua adalah ideologi tentang manusia, hablum minan nas. Ideologi ketiga tentang partai persatuan. Misalnya partai yang melahirkan suatu konsep-konsep persatuan, yang mengideologikan persatuan. Yang mana lagi? Tentang kerakyatan, kemusyawarah. Partai musyawarah berbasis musyawarah atau berbasis demokrat atau demokratis. Partai ketiga apa? Kelima adalah berbicara tentang keadilan sosial. Partai yang mengusung tentang konsep-konsep dan idealitas tentang suatu partai politik yang mengusung tentang kerakyatan yang adil secara kelompok, adil secara agama, suku, budaya, dan seterusnya, gender, dan sebagainya. Jadi idealnya 5 partai politik. Kalaupun itu kita peras, ya idealnya menjadi 3. Jadi 3. Persatuan, bicara aspek ketuhanan, dan berbicara aspek kemanusiaan. Ada partai nasionalis, ada partai religi, dan ada partai humanis. Ya. 3 aspek itu. Nah, kalaupun itu kita peras lagi misalnya, berapalah partai yang bisa lahir? Ya, dapat saja menjadi 2. Apa landasannya? Ya, kalau kita melihat landasannya sederhana. Partai kita itu adalah melihat adanya suatu konsep bahwa saya melihat yang kalau saya melihat konstitusi negara Republik Indonesia itu ada 2, yaitu dia adalah merupakan negara sosial religius.
negara Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara yang mengusung namanya sosialitas, kerangka-kerangka hak minan nas atau hubungan kepada manusia, dan kemudian tidak bisa lepas daripada terkait dengan religius. Kenapa? Karena kemudian memang ideologi kita itu adalah negara yang berketuhanan. Kalaupun lagi-lagi kita mau peras, maka sesungguhnya tinggal satu ideologi. Sesungguhnya Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan. Pertanyaannya kemudian, dapatkah kemudian negara Indonesia ini melahirkan satu partai politik? Bagi saya dapat saja. Kalau dulu kita usung sampai 11, 12 partai politik, why not? Kenapa satu? Tapi kalau saya melihat dalam konsep ini, minimal 3 partai politik, maksimal 5 partai politik. Ya, atau saya mungkin membatasi hanya pada tingkat maksimalnya saja. Maksimal 5 partai politik. Bukan 6, bukan 7, bukan 8. Supaya kenapa? Supaya teori yang saya sampaikan tadi bahwa mengusung ideologi itu dapat berkesesuaian dengan kondisi empiris yang ada pada item-item ideologi negara Republik Indonesia ini. Saya ulangi, supaya dapat bersinkronan, bertemu dengan antara konsep ideologi negara Republik Indonesia ini, maka diusung adalah 5 partai politik untuk bisa ketemu dengan konsep dan realitas daripada partai politik. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, itulah yang perlu kita pikirkan. Walaupun di dalam konsep hari ini pun sudah pernah dulu ada partai 3, ya, pernah ada partai 3 dulu, kemudian berkembang lagi, ada beberapa puluhan partai berkembang lagi, dan seterusnya berkembang lagi. Nah, it's okay. Walaupun itu banyaknya partai politik karena dihantam oleh konsep konsep demokrasi yang mencoba melihat bahwa tidak boleh orang dilarang untuk melakukan berkumpul dan berserikat. It's okay, tapi kebebasan untuk berkumpul dan berserikat itu perlu dibatasi oleh adanya landasan-landasan secara akademik, landasan secara rasional untuk mengusung sebuah partai politik. Kalau ada partai politik yang mengusung tentang agama, mengapa lagi ada partai politik lain yang juga sama mengusung agama? Yang satu mengusung Ka'bah, yang satunya lagi mengusung bulan bintang, yang satunya mengusung lagi misalnya tentang keadilan yang konsep agama. Ya kalau begitu ya saya pikir ya kita harus kemudian membrainstorming bahwasanya tidak penting berlabelkan apa, tapi yang terpenting kan substansi yang dia usung, substansinya yang dia usung, sehingga kemudian kita berada pada posisi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sedikit terkait dengan partai politik ini adalah terkait dengan fungsi-fungsi konflik. Bapak Ibu sekalian, bagi saya persoalan yang carut marut tadi ini kita melihat adanya KPK dulu yang adanya cicak dan buaya, ya. Kemudian sekarang ini adanya pemerintah dengan FPI, berbagai masalah-masalah konflik yang ada di negara kita. Bagi saya bahwa itu karena difaktori atau dipengaruhi oleh karena partai politik kita lemah. Seharusnya partai politik harus hadir dan tampil sebagai sebuah mediator dan katalisator untuk kemudian dapat menjadi jembatan bagi terjadinya konflik-konflik di beberapa daerah yang terjadi. Itu harusnya partai politik dia adalah sebagai pemecah dan pengambil solusi daripada konflik-konflik yang ada. Tapi justru saya melihat bahwa tentu partai politik itu tidak menjadi suatu pengusung untuk kemudian menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Sehingga kemudian konflik-konflik tersebut terjadi proses berkepanjangan. Mengapa saya katakan bahwa terlepas memang begitu idealnya partai politik dari beberapa fungsi partai politik. Saya mengatakan juga idealnya persoalan FPI misalnya dalam beberapa kasus-kasus lain itu partai politik harus mengkomunikasikan secara politik. Karena mengapa? Demokrasi yang paling tinggi hari ini, saya mengatakan demokrasi yang paling tinggi hari ini itu adalah demokrasi yang ada kedaulatannya pada partai politik. Sekalipun saudara terpilih 100% di dapil Anda, tapi kalau partai politik mengatakan bahwa Anda hari ini dilantik besok di PAW, maka partai politik lah yang benar. Karena kenapa? Partai politik memiliki suatu power. Partai politik memiliki suatu kuasa di dalam dan itu sesuai dengan aturan. Sehingga kemudian yang dimaksud dengan masyarakat memiliki suatu kedaulatan, tentu kedaulatan itu ia ada, tapi kedaulatan harus masuk di dalam partai politik. Partai politik yang kemudian memiliki kekuatan untuk melakukan reshuffle dan PAW anggota-anggota DPR
yang notabene di mana anggota DPR itu tidak dipilih oleh anggota partai politik, dia hanya dicalonkan partai politik, tapi dia ada dipilih oleh rakyat. Tetapi walaupun rakyat yang pilih, idealnya kan rakyat yang pilih ya rakyat juga yang berhak untuk memberhentikan misalnya kapan seperti itu. Tetapi ini tidak. Sekalipun rakyat memilih, tapi partai politik mau mem-PAW 1-2 hari ke depan itu tidak tidak ada yang mampu untuk terhindar darinya. Dan untuk itu kemudian partai politik terlahir daripada memiliki suatu kedaulatan yang dalam konteks penyusunan kebijakan itu harusnya dimiliki. Partai politik lah kemudian yang memiliki suatu power dalam mengubah tatanan yang ada di DPR sana. Yang mencoba untuk membisiki anggota DPR ini kan ketakutannya mereka itu dari partai politik. Yang mengusung tentang amandemen undang-undang itu kan semua itu adalah partai politik. Partai politik memiliki kekuatan. Kalaupun kita secara ideal untuk kemudian mau melakukan perubahan tentang undang-undang itu, amandemen undang-undang, tapi partai politik tidak menghendaki, maka tentu ini tidak akan bisa terjadi juga. Karena partai politik ini memiliki suatu power yang tadi saya katakan bahwa walaupun Anda bertahun-tahun menjadi anggota DPR, tapi partai politik dapat seketika itu juga Anda bisa di PAW. Saya pikir seperti itu saudara-saudara sekalian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa terpahami, dan kalau ada hal yang bertanyakan silahkan saya beri kesempatan. Sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Pak. Alasan elektoral ini berbicara masalah ketersediaan uang dari kontestan ini. Jadi partai juga pas sebenarnya pak pengkaderannya nggak jalan karena pragmatis. Dia harus menentukan calon legislatif yang sudah barang jadi. Yang barang jadi dia bukan lagi barang yang mau dikader. Dia bisa barang jadi karena faktor elektoral itu. Bayangkan aja kalau parlemen threshold itu 3%. Harus dicukupi oleh partai. Makanya banyak partai gagal masuk ke Senayan karena parlementer tersebut. Ya ini yang saya bilang Pak, kompleksitas rekrutmen partai politik terhadap kader ini berisiko. Kenapa pengkaderan itu nggak jalan? Itu dia. Alasan pragmatis. Alasan pragmatis kan faktor elektoral yang harus ditercukupi. Yang kedua, ya Bapak sampaikan tentang mungkin kalau menurut saya beda. Karena di Indonesia ini kita menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Kalau di Thailand distrik penuh. Beda memang. Kalau distrik penuh memang mengupas habis, menguliti semua cara. Mulai dari pendidikan, perkawinan malah dikuliti semua. I5-nya dikuliti semua kalau sistem beda kalau sistem proporsional terbuka. Ya memang kalau ada istilah berikuti dalam kami yang memang seperti tanpa caleg yang punya masa besar, ya selesai. Dia tidak punya ability, kalau masalah ability otak enggak nilai. Kalau menurut saya tidak ada pragmatis, elektoral, memaksa partai mencari barang jadi bulan. Kenapa akhir-akhir ini Pak politik harus dibahas partai politik sekarang Pak sudah berat Pak ini. Saya berbicara absolut sekarang, berita sekarang ini. Penentuan hakim hasil pemilu. Bayangin aja, usulan komisi yudisial itu ditolak. Padahal undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial itu komisi
Komisi Yudisial punya wewenang itu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan advokat ke pemerintah melalui persetujuan DPR, tapi semua calonnya ditolak semua oleh DPR. Makanya saya bilang politik hukum ini Pak, diwarnai bumbunya semua politik. Jadi semua apa istilahnya isu-isu atau wacana kita kebangsaan ketika sampai di DPR itu bermain kepentingan, bukan lagi kita bermain isu sudah kepentingan partai, siapa menjadi apa buat mereka. Ini hakim agung kalau terpilih ini harus dari saya supaya kader-kader saya aman. Saya mungkin sementara dulu. Ya, baik. Jadi kan dua sebenarnya pendekatannya, bahwa kita melihat ini dalam melahirkan suatu konsep dan gagasan itu, apakah kita ini harus berangkat daripada realitas atau berangkat daripada idealitas. Jadi sehingga kemudian kita bisa masuk pada wilayah bahwa inilah yang keadaannya terjadi. Sebenarnya parliamentary threshold juga itu kan kita yang membuat suatu konsep. Sebenarnya 5, 10 partai, 20 partai itu kan juga kita yang bikin konsep. Sebenarnya untuk membuat 3 partai kan kita juga membuat konsep. Kita juga membuat konsep bahwa untuk menjadi anggota DPR itu kan harus dikader di partai politik. Tapi kan ada juga yang kemudian konsep juga yang keluar daripada itu juga menjadi anggota parlemen, tapi kan itu tidak pernah dikader di partai politik, yakni adalah DPD. Mungkin kita beranggap apa, itu kan DPD, ya cocok, tapi kan itu konsep juga. Nah sekarang konsep yang ada ini, kita turunannya atau dalilnya kita berlandaskan pada konsep apa dulu untuk melahirkan suatu parliamentary threshold atau tidak, 5 partai atau 1 partai. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kerangka lahirnya seperti itu kan, itu berangkat daripada demokrasi yang menghendaki itu dulu temanya. Kira-kira kita ini negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Nah kalau kita mau jujur lagi, konsep demokrasi itu kita berangkat dari mana? Ya kita bercermin pada Amerika. Tapi kalau kita bercermin di Amerika, justru Amerika hanya 2 partai, kita berbanyak macam-macam partai politik. Nah kalau begitu, pendirian kita untuk berkiblat pada suatu contoh-contoh yang ada di negara lain, itu apa? Pendirian kita untuk kemudian menganut sistem listrik atau proporsional, itu konsep dari mana? Kan kita juga yang beronani untuk kemudian melahirkan suatu konsep yang kemudian konsep itu tidak matang. Sekarang kita menginginkan melahirkan suatu konsep yang baru. Nah, konsep yang baru ini pada tataran akademik, pada tataran mahasiswa, pada tataran akademisi, hilangkan semua anasir-anasir realitas yang ada, anasir-anasir kepentingan yang ada, kemudian mengusung suatu konsep baru yang menurut kita ideal. Walaupun saya katakan bahwa konsep ideal itu tentu tidak ada yang idealitas secara murni, tetapi keadaan dan gejolak hari ini tentu kita bisa menganggap bahwa distrik maupun proporsional yang berlaku di Indonesia itu adalah merupakan suatu konsep kegagalan yang terjadi pada sistem demokrasi kita hari ini, yang justru kalau kita mau melihat, kalau kita mau berlandaskan pada suatu konsep dasar yang berlandaskan pada dalil-dalil konstitusi, saya mengatakan ada 2 hal. Yang pertama, landasan konstitusional kita tentang demokrasi itu berlandaskan pada sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dengan hadirnya demokrasi yang konsepnya adalah ada 2, konsep demokrasi langsung, konsep demokrasi tidak langsung. Yang hari ini kita lakukan adalah konsep demokrasi langsung, pemilihan langsung dalam konsep pemilihan. Itu bagi saya tidak berkesesuaian dengan konsep musyawarah yang dituangkan di dalam sila keempat Pancasila. Itu satu. Artinya apa? Bahwa ada keterputusan dalil, ada keterputusan pengingkaran terhadap konstitusi kita. Saya mengatakan konsep kita itu adalah melanggar konstitusi, ya, tapi ada semacam pengingkaran konsep yang kita terapkan dengan sistem demokrasi langsung ini kemudian untuk kemudian di mana berbeda dengan apa yang dipahami musyawarah. Pertanyaannya, kalau melakukan pemilihan langsung, adakah musyawarah yang muncul? Nah, dalam konteks
Hukum positif ya terjadi musyawarah. Ya, terjadi musyawarah. Di mana? Ya pada saat disusun aturan-aturan itu kan terjadi musyawarah. Oke, mungkin tataran itu juga iya bisa dibenarkan. Tapi maksudnya substansi, apakah demikian itu yang benar? Kalau misalnya kita mencontoh misalnya Amerika, saya tidak mengatakan kita harus mencontoh, tapi jika kita konsisten mau mencontoh misalnya Amerika, lalu kenapa kita tidak melakukan hal yang serupa dengan Amerika? 2 partai atau 3 partai? 2 partai saja. Kalau 2 partai, Pak, atau kalau 5 partai, kita tidak bingung dengan yang namanya konsep-konsep parliamentary show. Kalau sudah ditetapkan namanya 3 partai, 5 partai, sudah, itu saja. Tapi kan kita harus melepaskan dulu kepentingan yang ada dulu. Mencoba untuk mengusung kepentingan yang ada. Sehingga kemudian pada jalur-jalur akademik menghilangkan sebuah anasir-anasir kepentingan seperti tadi, lalu kemudian melahirkan suatu konsep. Tetapi ingat, konsep yang kita usung di dalam penataan politik itu harus berdasar pada kerangka dalil. Saya ulangi, bahwa di dalam pemikiran akademis, cara berpikir akademis itu adalah mencoba untuk mengusung konsep yang secara rasional dan terukur dan jelas dalil yang kita gunakan di dalam mengusung suatu konsep. Konsep seperti itu yang saya katakan yang tadi, bahwa melakukan perbandingan di beberapa negara dengan beberapa negara misalnya Thailand, itu saya mencontoh beberapa negara yang ada di Brasil, kemudian di Jerman, kemudian di Thailand, kemudian di Iran, bagaimana bolehnya Amerika, Jerman, kemudian Australia, lalu kemudian saya hubungkan dengan konstitusi kita, kemudian saya coba karena dia tidak bisa lepas dengan konstitusi kita, tidak bisa lepas. Kalau di Iran, dia mencoba untuk mengkonsep konsep keterwakilan mereka itu, bahkan dia adalah negara Republik Islam Iran. Tetapi ingat, di wakil rakyatnya itu dia ada ketentuan sekian persen, 2 kursi untuk agama Chaldean, 1 kursi untuk Kristen, Protestan, 1 kursi untuk agama Yahudi. Padahal kalau kita lihat, hebatnya dia ya, negara Republik Islam Iran. Agama Chaldean masuk menjadi keterwakilan, Yahudi masuk, dan Kristen masuk. Kita tidak mencoba melakukan itu. Artinya dengan perbandingan yang ada itu kemudian disesuaikan dengan konstitusi kita. Dan ingat, dalam penyusunan kerangka-kerangka ilmiah tadi itu, yang pertama kita harus konsisten dan kita harus mencoba untuk menjadikan teori konsep itu sebagai dalil utama. Itu yang mencerminkan kita sebagai akademisi. Kita tidak boleh dicekoki dengan pandangan-pandangan yang secara empiris. Kalau kita mencoba untuk masuk pada kerangka empiris, maka tentu juga ini berbeda pandangan dan tentu tidak akan tuntas karena pasti beda partai, beda konsepnya, beda tokoh, beda pandangannya, beda ini. Tapi mencoba untuk mengambil suatu tokoh akademik yang ideal untuk menata bagaimana sistem demokrasi kita di bawah ini. Jadi sehingga kalau kita terjebak dengan parliamentary show, ya kalau begitu hilangkan saja parliamentary show. Tidak mungkin ada parliamentary show kalau kemudian kita berada pada 2, 3, atau 5 partai. Makanya saya katakan tadi bahwa idealnya partai kita patenkan menjadi 5 maksimal partai politik atau minimal 3 partai politik. Saya pikir itulah yang kita pakai dan seterusnya dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi ingat bahwa tentu ini agak berat kalau kita menggunakan pendekatan empiris. Mengapa berat? Karena untuk menerobos itu maka harus melewati keinginan-keinginan partai politik. Pertanyaannya, mau nggak partai politik? Kalau kita beride nih ceritanya, apa katakanlah saja bapak-bapak ibu sekalian ini adalah orang partai politik nih, dengan berbagai pandangan, kepentingan, dan lain sebagainya, partai artis, partai tokoh, partai berduit misalnya, tiba-tiba saya melahirkan suatu konsep ideal. Kira-kira bapak mau nggak? Pasti tidak mau kalau misalnya partai politik diliburkan menjadi satu partai yang berideologi ketuhanan. Pasti tidak mau. Pasti P3 tidak mau melebur dengan PKS. Pasti PKS tidak mau melebur dengan partai-partai Islam yang ada misalnya. Katakanlah seperti itu. Nah, untuk itu bagi saya, ini berat. Tapi bagi saya ini bisa dilakukan. Dapat dilakukan jika kemudian orang-orang yang ada di DPR itu kemudian diisi oleh orang-orang yang berpikiran akademis. Kan dalam teori setelah dan itu akan bagi saya memimpikan, saya meramal dalam film politik saya itu akan terjadi nanti pengisian struktur pemerintahan itu akan diisi oleh orang-orang cendekia seperti Bapak Ibu sekalian memiliki suatu pendekatan akan diisi, Pak. Dulu kita dengar yang namanya kerajaan, sistem kerajaan, dia akan tumbang dengan sistem demokrasi. Tapi ingat, masih ada sistem setelah demokrasi ini masih ada sistem baru.
Yang mana itu? Aristokrasi, Pak. Yang mana itu yang dimaksudkan dengan aristokrasi? Demokrasi ini kan sekarang sudah jenuh kita, sudah malas kita, sudah jengkel kita, sudah merah muka kita melihat sistem demokrasi. Kita pilih setengah mati, tapi toh begitu mudah 1-2 tahun langsung kita lihat bahwa dia melakukan korupsi dan tindakan-tindakan yang tidak bermoral misalnya. Nah, tentu terjadi suatu sistem siklus perubahan nanti yang terjadi di negara kita, maka kita akan loncat kepada aristokrasi. Ketika masuk kepada aristokrasi, tentu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cendekia, orang-orang yang memiliki keilmuan, yang harus mengisi itu semua sistem-sistem pemerintahan yang ada, struktur-struktur pemerintahan yang ada. Bagaimana caranya? Hari ini sudah terbukti kok. Hari ini sudah terbukti. Beberapa yang sudah masuk. Apa contohnya? Contohnya, misalnya di presiden sudah ada namanya apa namanya itu yang anak-anak milenial itu konsultan apakah itu di presiden, di DPR sudah ada tenaga ahli di staf khusus presiden yang ada, di kementerian ada tenaga ahli, ini ada tenaga ahli, ini tenaga ahli. Nah, maksud saya bahwasanya walaupun hari ini belum ahli, kalau ayatnya itu kan berikanlah tugas kepada orang itu berdasarkan kaliannya, itu idealnya ya, berikanlah ahlinya, tugasnya orang pada ahlinya. Walaupun hari ini belum anggota atau menteri itu belum terwujud yang namanya bahwa di Kementerian Pertanian itu betul-betul adalah dari latar belakang apa namanya pertanian, akan tetapi staf-stafnya ini kan sudah pembisik-pembisiknya ini kan sudah diisi oleh tenaga ahli. Why not? Kenapa tidak? Ke depan kalau begini kau yang lebih cerdas, tenaga ahli lebih cerdas daripada menteri sendiri. Kalau begitu kamu sendiri jadi menteri deh. Kira-kira begitu. Karena begini, reformasi kita terdahulukan, saya pikir kita kenal dan kita ingat bahwasanya perubahan-perubahan sistem era orde lama, orde baru ke reformasi itu bukan karena mahasiswa dan masyarakat yang menjadi anggota DPR. Saya ulangi, bukan karena mahasiswa dan masyarakat masuk dalam parlemen untuk kemudian mengubah dan menjatuhkan Soeharto pada saat itu. Tapi karena dia memengaruhi sistem yang ada. Sama saja tadi, pembisik-pembisiknya Jokowi ini bagus. Saya yakin juga Jokowi melahirkan kewajibannya, melahirkan kebijakan yang bagus. Pembisiknya menteri bagus, saya yakin juga akan ini. Nah, maksud saya, pada lompatan pertama ini, kader-kader yang kita siapkan dalam hal ini dalam fakultas hukum, ekonomi, dan seterusnya itu dipersiapkan diri untuk masuk ke situ, untuk mengubah sistem yang ideal tadi. Tapi sistem ideal itu harus memiliki suatu kerangka ilmiah. Idealnya seperti itu, tidak hanya sekedar memboncengi diri kita, pikiran kita pada pendekatan konsep yang ideal tanpa kemudian adanya referensi. Misalnya. Saya kira seperti itu, Pak. Silakan. Betul. Eksistensi Mahkamah Konstitusi sangat vital menurut saya. Eksistensinya Mahkamah Konstitusi. Bayangin aja Pak, parlemen threshold pernah digugat, diuji Pak parlemen threshold 3% itu Pak, diuji sama partainya Roma Irama itu diuji Pak. Partai idaman itu menguji itu. Undang-undang MD3 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD kabupaten, kota, provinsi diuji juga Pak di Mahkamah Konstitusi. Tapi batalkan semua ditolak. Jadi itu parle menurut saya menjadi hal yang subjektif. Kenapa? Kebebasan anggota DPR sebagai legislator itu terbatasi juga Pak dengan undang-undang MD3. Nggak bisa serampangan berbeda dengan partai. Kalau dia tidak di recall, satu aja Pak, dipindahkan fraksi atau dipindahkan komisi. Dipindahin komisi. Seperti yang terjadi sama Ibu Rika Cipta dari PDIP yang dia tidak mau divaksin. Dia dipindahkan komisi Pak, padahal dia dokter. Jadi menurut saya undang-undang MD3 ini diuji di Mahkamah Konstitusi batal. Jadi hasrat merubah suatu konsep konstitusi yang guna buat faktual dan empiris buat kita itu sangat terbatas juga karena eksistensinya sangat vital.
Ya, baik. Jadi kalau kita memang berada pada pendekatan empiris, tentu hari ini sangat berat. Tapi siapa sangka bahwa dulu era Orde Lama itu ternyata bisa berganti menjadi reformasi. Dulu era Orde Baru, Orde Lama menjadi Orde Baru, Orde Lama bisa menjadi Orde Baru. Siapa sangka bahwa dulu Orde Baru bisa menjadi reformasi. Kenapa tidak? Kenapa tidak dulu kita tetap berada pada tidak ada KPK, ternyata ada KPK. Kenapa tidak dulu ada 3 partai politik, tapi bisa menjadi 11 partai politik, 12 partai politik. Bisa menjadi 3 lagi. Artinya apa? Mari kita lihat perjalanannya. Yang pertama bahwa katakanlah kerangka ideal yang kita bangun adalah mencoba untuk melahirkan suatu konsep baru secara akademik yang kita usung sebagai suatu kekuatan ideal. Lalu kemudian inilah terbawalah ini, artinya kita ini kan sebenarnya dalam proses akademi itu kan melakukan suatu proses perkaderan. Kita kan berkaderan sekarang ini. Kalau semua kita ini bersepakat dengan kerangka ideal, berarti ada sudah 16 orang bersepakat dengan suatu kerangka ideal. Tidak mau terkecokoki dengan kerangka realitas. Tidak mau melihat kerangka yang ada hari ini yang sulit, MD3 diubah, karena dibentangkan lagi MK. Ya, kita oke, itu kondisi hari ini. Tapi kan hari ini yang kita coba gagas ini kan bukan hari ini yang kita melakukan. Mempersiapkan diri untuk 5, 10, 20 tahun ke depan. Hari ini memang kita menjadi mahasiswa seperti ini, why not? Kita menjadi menteri ke depan. Kenapa tidak Anda menjadi presiden ke depan? Kenapa tidak Anda menjadi menteri hukum dan HAM ke depan? Itu kan yang kita maksud. Mempersiapkan diri untuk 5, 10 tahun ke depan. Proses perkaderan itu tidak dilakukan hari ini. Why not? Kenapa tidak? Katakanlah. Di beberapa yang ada, 16 ini. Kemudian kita menjadi anggota DPR ke depan. Ya, atau mungkin ke depannya lagi 5 tahun menjadi ketua-ketua partai ke depan. Dan kalau mindsetnya sama, inilah yang diharapkan untuk melakukan suatu perubahan sistem. Dan kalau partai politik yang mau, Pak, tidak ada yang tidak bisa jadi. Jadi semua kalau partai politik. Tetapi tergantung mindset. Makanya kita mencoba untuk menggunakan adagium hukum. Bahwa putusan hakim itu tergantung daripada sarapan paginya. Putusan-putusan seorang akademisi itu, putusan cara berpikir akademisi, tergantung sarapan pagi kita. Kalau sarapan pagi kita lebih banyak dicekoki oleh kondisi empiris, maka hari ini saya juga orang yang mengatakan bahwa sulit diubah negara kita ini, Pak. Sulit diubah sistem politik kita ini, Pak. Tetapi kalau itu kita masuk pada ruang empiris. Tetapi kalau kita masuk pada ruang ideal, saya pikir tidak ada yang tidak bisa. Apakah yang tidak bisa diubah hari ini? Negara ini kan organization. Organisasi yang terbesar di dunia itu kan hanya ada 2. Government dan non-government. Government itu adalah negara, itulah pemerintah. Nah, kenapa tidak? Dan terbukti dulu berubah, Indonesia itu melakukan perubahan dari masa ke masa. Konstitusi saja yang bagi saya sangat sakral berubah sampai 4 kali. Kenapa tidak dalam sistem-sistem konsep dalam peraturan-peraturan perundangan MD3 itu diubah dalam waktu yang sangat sekejap. MD3 itu diubah dalam waktu sangat singkat, Pak. Undang-undang partai politik itu diubah setiap tahunnya, setiap periodenya. Itu kenapa? Karena adanya suatu kesamaan persepsi di dalam suatu partai politik itu sehingga dalam suatu partai politik itu yang kemudian dibawa pada ranah parlemen, sehingga parlemen itu bisa diubah. Nah, kalau kita putar keadaannya, kalau semua kita ini, UIT berbicara tentang idealitas partai politik, UNHAS juga di Fakultas Hukum berbicara tentang partai di idealitasnya. Satria juga demikian, sudah bubar ya. Kemudian Sawer Gading juga begitu. UIM juga begitu. Di Palopo juga hukumnya begitu. Universitas Indonesia juga begitu. UGM juga, semua kita bersepakat. Para dosen dan para akademisi mahasiswa berbicara tentang keadaan idealitas negara kita ini. Maka inilah kemudian ketika mereka menjadi sarjana, mereka menjadi magister hukum, maka mereka akan mengisi ruang-ruang pemerintahan itu. Dan kita akan ketemu di atas sana untuk berbicara tentang ideal. Saya kira kalau kita ketemu di kerangka ideal, maka semua persoalan-persoalan empiris yang terbangun hari ini, itu kita akan sirna dan kita akan buang semuanya. Karena kenapa? Kita memang adalah berada pada tadi saya katakan bahwa kita ini adalah melakukan suatu putusan, gagasan, pikiran, itu tergantung sarapan pagi kita. Kalau sarapan pagi kita lebih banyak berbicara konsep, maka saya yakin itu tentu bisa mengubah realitas. Tapi kalau kita berada pada suatu paradigma realitas, maka realitaslah yang mengubah yang namanya idealitas. Itulah kemudian perdebatan para filosof dulu antara guru dan kemudian antara murid.
Plato, Descartes, yang mengubah bahwa tidak ide yang melahirkan realita, yang mengatakan tidak, realita yang mengubah ide guru. Nah, ternyata hal ini juga kemudian memang sampai saat ini kemudian terjadi suatu perhelatan perdebatan-perdebatan. Saya pikir dalam konsep agama, saya pernah menonton suatu ceramah itu, ternyata itu juga. Dan masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan, masing-masing ada benarnya, masing-masing ada benarnya. Realitas bisa menghilangkan idealitas, idealitas bisa menghilangkan realitas. Ada suatu contoh yang saya ingin ceritakan terkait dengan, mungkin kita juga pernah lihat, tapi saya ingin mencoba untuk berbagi penafsiran dan analisis. Ketika kemudian Ali Syariati, Imam Syafi'i memberikan konsep kepada Malik, Malik terkait dengan rezeki, Imam Syafi'i mengatakan, guru, rezeki itu ternyata adalah ketika kita baik kepada orang, maka rezeki itu lewat dari orang. Bagaimana maksudnya itu? Karena saya datang membantu tetangga di sana menanam apel, maka setelah berbuah apelnya, maka dia kasih saya apel, dikasih saya anggur lah begitu, dikasih saya anggur. Itu karena saya membantu dia, akhirnya dia memberikan juga saya. Itulah rezeki menurut saya, guru. Dia bilang, cocok menurut kamu. Tapi kalau menurut saya, tidak seperti itu. Tidak perlu saya bantu orang untuk kemudian saya dapatkan rezeki. Akhirnya kan muridnya tadi dia bawa itu anggur itu, guru, dapat ke anggur guru. Luar biasa guru. Itu betul apa teori saya, guru. Saya melihat bahwa memang adalah saya membantu orang sehingga dapat rezeki. Dia bilang gurunya, ya itu menurut kamu, tapi menurut saya tidak. Saya berdoa sama Tuhan, makanya itu kau bawakan saya anggur. Tidak pernah saya bantu temanmu kan, tetanggamu tidak pernah saya bantu. Tapi karena saya berdoa, ya Allah, di musim kemarau ini mau sekali aku rasa makan anggur supaya melepas dahaga saya. Tiba-tiba muridnya datang membawa anggur. Nah, artinya apa kalau seperti itu? Ini benar, ini juga benar kan? Nah, sekarang Indonesia ini, bangsa ini, generasi kita ini dihuni oleh pendapatnya Syafi'i atau pendapatnya Maliki. Nah, Republik ini dihuni oleh atau katakanlah fakultas-fakultas hukum, fakultas-fakultas sospol ini yang mereka diharapkan menjadi penerus bangsa, pelanjut tongkat estafet, itu dihuni oleh orang yang berpikir empiris, realitas, atau dihuni oleh yang berpikir idealitas. Dulu saya yakin yang namanya konsep idealitas di masa Soeharto, tidak pernah orang sampai pikir, Pak, Soeharto bisa lengser dengan kekuatannya, dengan kegagahannya. Tetapi parlemen dikuasai oleh kerangka idealitas, empiris. Sekuat Soeharto sekalipun itu dapat tumbang oleh karena kebersamaan paradigma. Itulah saya katakan bahwa keputusan kita itu tergantung daripada sarapan pagi kita. Kecenderungan kita untuk melihat keadaan itu, maka yakin berubah. Dan ingat, tidak bisa dipungkiri bahwasanya pikiran itu memiliki suatu kekuatan. Itu yang dimaksud the power of thinking. Ada the power of magic, the power of thinking, the power of fisik. Itu tidak bisa diabaikan. Dan terkadang fisik lemah. Itu karena pikiran yang kuat dapat mengendalikan fisik. Contoh kecil, walaupun kita pincang-pincang, Pak, tapi kemudian ada anjing gila yang memburu, Pak. Terkadang sakit pincang itu ditinggalkan dan kecepatan lari kita itu melebihi daripada orang yang sehat. Mengapa? Karena ada kekuatan, the power of magic, the power of thinking. Kalau saya ini tinggal di sini, digigit saya anjing ini. Nah, sekarang kalau seperti itu, bisa berubah kan? Artinya apa? Bahwa saya pikir energi-energi, kecerdasan-kecerdasan intelektual ini kita harus mencoba untuk mengusung pada pendekatan idealitas. Dan kalau kita mencoba untuk mengusung idealitas itu adalah hilangkan anasir-anasir yang ada di empiris ini. Kemudian melihat pada kerangka idealitas dengan mencantol pada teori-teori konsep-konsep yang ada. Walaupun juga kalau kita masuk pada kerangka survei maksudnya itu melihat pada pendekatan empiris saja, ya mungkin melihat bahwa agak susah ini hari ini, agak susah memang. Tapi ingat bahwa kita ini kan tidak berbicara hari ini. Berbicara hari ini kita tidak menerapkan hari ini. Boleh saja ini mungkin akan terwujud di anak kita. Boleh saja ini akan terwujud di cucu kita.
boleh saja terjutut juga. Intinya bahwa ini keadaan sekarang ini adalah sesuatu yang tidak sehat, tidak baik-baik saja. Dan tentu kita mau keadaannya normal untuk baik-baik saja. Nah, dengan itu caranya harus mengeluarkan suatu gagasan-gagasan dalam rangka melahirkan suatu tatanan pemerintahan yang ideal. Saya kira seperti itu.